Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2 13.1.10. Configure a wireless network. Oke. Di sini ada introduction ya, kita baca dulu introductionnya. In this activity, di aktivitas ini, you will configure a wireless router and an access point to accept wireless client and route IP packets. Kamu akan mengkonfigurasi wireless router ya, dan access point untuk menerima klien wireless dan me, dan merut IP dan merut paket gitu lah. Furthermore, you will also update some of the default setting ya. Oke, jadi kamu juga akan mengupdate beberapa default setting. Langsung ke part 1. Connect to a wireless router. Step 1. Connect admin to wireless router, ini ya WR-nya wireless router. Connect admin to the wireless router using menggunakan ini. Ini wireless routernya pakai port yang mana nih? Admin pakai repeater 0. Klik wireless router and choose an available internet port to connect. Oke, jadi port passing ya, ada satu lah. Oke. Wire will act as a switch to the device connected to the LAN. Configure admin to use DHCP. Oke, admin kita konfigurasi admin agar dia menggunakan IP DHCP. Dapat ya IP DHCP-nya 192.168.0.100. DHCP sudah. What is the IP address? IP address-nya ini. Subnet masknya 124 ya, 255, 255, 2550. Gateway-nya 01. Kita ke desktop, tab admin web browser. Misalnya kita buka web browser ya. Web browser ini mungkin untuk mengkonfigurasi wireless routernya harusnya. Kita masukkan IP 192.168.0.1. Ini IP gateway. Nah, ada authorization nih. Use admin for both the username and password. Admin. Mantap. Nah, okay. Nah ini dia. Under the network setup heading, mana ini network ini setup ya, setup heading maksudnya ini ya, setup ini ya. Kita ke basic setup, basic setup page ya, ini basic setup. This the IP address range for the DHCP server. Notice the IP address range. Inilah harusnya IP address. Ini untuk IP address range. Ini ya sih, ini harusnya.
IP address range pada DHCP server ini DHCP nih. IP address range berarti ini ya, start IP address-nya dari mana gitu kan, terus maksimum tulisannya berapa gitu, harusnya ini range-nya. Oh, ini nih range-nya nih, IP address range ini 1 sampai 149 ya. Lanjut kita ke step 4. In this step, turn the internet setup at the top of basic setup ya, internet setup ini. Nggak ada apa-apa di internet setupnya. Under internet setup, oh ini di bawah set internet setup ya. Base under internet setup at the top of basic setup page. Change the internet IP address method from automatic configuration DHCP to, oh ini, terus static IP, terus static IP, oke. Type IP address to be assigned 209 titik 165 lalu 200 lalu 225. Subnet masknya 252 130 ya. Default gateway-nya 209 165 200 226. DNS servernya 209 165 201 1. Oke. Scroll down and click save. Save setting. Dan kita save nih. RTO. Nah, karena ada note di sini. If you get RTO message, close admin window and wait for the orange light to turn into green triangle. Nah, oke, ini ya berarti ya. Kita tunggu sampai hijau. Oke, sekarang udah hijau. Ingatkan ini. Nah, kita masuk lagi ke sini. Oke. Klik password button. Untuk memverifikasi konektivitas open tab, open new tab, open new tab. Mana cara open new tab di sini? Bisa. Browser gini. Browser. Lalu ketikkan www.cisco.pka. Enter. Forward. Oke, dia terhubung ya ke Cisco Cisco PK ya, ke internet ya, dia terhubung ke internet, sudah terhubung ke internet.
Kita lanjut ke part 2 ya, configure the wireless setting. In this activity, you will only configure the wireless setting for 2.4 GHz. Gigahertz. Dua, satu, nol, dan tiga. Kita balik ke sini, navigate to wireless. Wireless, basic wireless setting. Change the SSID. Kita ganti SSID-nya ya. Mana nih SSID-nya nih? Yang 2,4 tadi ya birunya. Ada 5 ya, ada yang 5 GHz. Ini ada 2 ya. Nah, di sini berarti. Ini kita nah ini SSID-nya ini kita ubah jadi apa nih? Accompany. For only 24. Change the standard channel. Standard channel mana standard channel? Ini ya. Ke 6, channel 6. 6 terus for this activity, untuk aktivitas ini disable both 5 GHz. Ini berarti di disable ya. Disable. Ini juga disable. Oke, disable. So, disable lalu save setting. Sudah tersimpan harusnya. Kita forwarding aja. Sudah ke save sekarang, tapi kita belum. Tapi ini baru buat SSID ya, belum buat passwordnya. Jadi kita lanjut ke step 2 ini, configure wireless security settings. Navigate wireless security ini, wireless security. Under 2.4 heading ya, di bawah sini select WPA2 personal. Security modenya WPA2 personal. Encryptionnya AES ya. Oke, AES. Terus passwordnya kita bikin Cisco 123 seru. Lalu kita save setting. Verify satu setting. Oke, itu udah. Kita lihat lagi ya, udah benar harusnya. Ini passwordnya ini, security modenya WPA2 personal, encryptionnya AES. Kita ke basic pada setting 5 GHz dimatiin dulu, disable. Nah ya, disable. Lalu network modenya ini SSID-nya accompany ya, channelnya 6. Oke, udah benar. Kita lanjut ke step 3, connect the wireless client. Kita ke laptop 1, desktop tab, klik PC wireless. Oke, kita connect harusnya. Kita tunggu. Nah, ada ya. Ini accompany ini ada ya. Kita connect. Tadi passwordnya Cisco 123 seru. Connect. Nah, kalau sudah connect ya. Coba kalau kita lihat, nah ini sudah ada linknya ya. Pakai wireless linknya. Sekarang kita verifikasi konektivitasnya. Coba dari laptop ngeping buka browsernya web www.cisco.pk ya. www.cisco.pka. Oke, bisa ya. Laptop 2 juga sama, kita hubungkan si wireless. Nah, company connect.
Connect. Oke, sudah terhubung ya. Kita lanjut ke part 3, connect wireless client to an access point. Jadi kita mengkoneksikan wireless client ya ke ini wireless client yang ini laptop 3 ini ke access point. Gitu. Nah, sekarang connect port 0. Connect kabel. Nanti kita koneksikan dulu ini pakai kabel ya. Koneksikan pakai kabel. Lalu kita buka AP ya. Klik config tab ke port 1. Ini ke port 1. Lalu isi SSID-nya. SSID-nya. Isi company juga. BPA2PSK. Ini-nya autentikasinya. Passwordnya sama ya, Cisco 123 tanda seru. Ini ya, Cisco 123 tanda seru. Oke, jika sudah gitu, kita aja ya. Nah, coba sekarang kita buka Alpha 3, kita koneksikan. Nah, tadi kan yang di wireless router itu SSID company tapi channelnya 6. Nah, sekarang yang kita hubungkan yang channel 1 nih. Channel 1 itu punyanya si HP S Point. Nah, kita connect, kita Cisco 123 ada seru connect. Nah, dia connect ya. Terhubung sudah ada linknya. Kalau ngeping kita pakai ping saja, ping www.cisco.pka. Harusnya bisa sih. Nah, bisa kan? Sekarang kita ke admin ya, balik ke admin, lalu ke sini lagi ya. Kita akses lagi wireless routernya. Ini apa ini? Part 4 ya. Other administrative task. Tugas administrasi lainnya. Oke. Kita di step 1 ini change the wireless router access password. Nah, jadi kita ubah ya yang tadinya akses untuk masuk ke konfigurasinya wireless router ini menggunakan admin, kita ubah passwordnya. Kita navigate to administration management, lalu change the current router password to Cisco. Ini ya router password ya ke Cisco. Ya, lalu save. Admin bukan langsung berubah ya dia. Kirain itu kayak verifikasi gitu. Cisco. Oh, enggak. Ini admin. Misalnya admin passwordnya Cisco. Nah, kita akan lanjut ke step berikutnya ya. Change the DHCP address range in wireless router. Kita ganti range DHCP, IP DHCP-nya ya di router ini, di wireless router. Kita ke setup, basic setup. The IP address assigned to router is
yang mana nih? Yang ini nih ya, yang ini router IP ini. Ganti ke 50.1. 50.1. Lalu setelah itu ganti ke 50. Nah, DHCP range address. Add 209 as DNS server within the DHCP setting. Di DHCP server saat ini kita tambahkan DNS ya, 209.1.201.1. Atau lalu save setting. Nah, oke, kompresnya langsung 100 tuh. Note notice kalau DHCP range of address has been automatically updated to reflect the address. Oh, kalau kita lihat ini RTO ya, dia RTO karena kita ganti IP. Kita kalau mau login lagi harusnya pakai IP tadi itu 50.1 ya. Bentar. Nah ya, admin. Oke, ya sudah ganti ya. Kalau ingin login ke mana? Oke, ingin ke konfigurasi wireless routernya udah ganti IP-nya. Close admin browser, kita ke command prompt, terus kita ketikkan ipconfig/renew. Ini perintah untuk ini ya, untuk force PC, untuk memaksa PC admin ini merequest kembali ya IP, informasi IP via DHCP gitu. Kalau kita lihat, mungkin kita bisa lihat IP DHCP yang dapat kan sekarang 50 ya. Tadinya titik 0, titik 0, titik 1, sekarang titik 50. Kalau kita coba untuk mengakses web browser, harusnya bisa sih. Akses www.cisco.pkh, www.cisco.pkh. Kita forwarding, kita cepatkan, oke dia bisa ya akses. Nah, jadi oke di sini ada pertanyaan nih. Notice that laptop one connected to the AP instead of wireless router. Nah, laptop satu connect to the AP instead of, oh iya ya. Jadi laptop satu koneksinya ke access point ya, nggak ke wireless router ya. Kenapa tuh? Coba kita lihat. Hmm, kita lihat IP yang dapat kan 50. Dia dapat IP-nya 50. Kalau laptop 2 dapat IP 50 juga lah harusnya. Coba kita coba 50. Laptop 3 masih 0. Nah, masih 0 nih. Laptop 2 50, laptop 3 masih 0. Coba kalau kita statik lalu KCP. Nah, ganti dia 50 ya. Sekarang ya, kalau laptop 2 gimana? Ganti nggak dia? Nggak, masih di luar router. Hmm. Ya, ini tapi laptop 1 dia connect ke HP ya. Nggak connect ke wireless router. Tadi kan awalnya ke wireless router, sekarang malah ke HP. Coba kalau kita ke PC wireless connect refresh. Kita coba yang ke ini ya, channel 6.
Apakah dia tetap tetap di HP? Enggak ya, dia ke wireless router ya dia ya, tapi tadi ganti, saya juga kurang tahu kenapa sih. Jadi mungkin segitu saja ya video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.